Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Dan hari ini kita akan ngobrolin satu hal yang gue gak pengen terlalu ribet-ribet, kayak handphone, tablet, atau segala macamnya. Satu hal yang baru, exciting, dan ini gue newbie banget di bidang ini, yaitu mechanical keyboard yang baru aja gue dapetin. Yaitu ini, gue lagi ngomongin Pressplay Atlas 61. Sebelumnya gue harus bilang kalau dunia mechanical keyboard ini baru banget buat gue. Jadi kalau lo seorang ahli, seseorang yang emang udah ngerti banget dunia mechanical keyboard, ya lo lagi melihat orang yang super noob terus ngomongin barang ini. Excited, intinya itu aja. Mechanical keyboard ini sendiri emang bukan satu buah hal yang lumrah buat gue, karena kan gue seorang pengguna laptop ya. Jadi biasanya pakai keyboard yang emang udah ada di laptop itu gitu, dan gak kepikiran juga untuk beli keyboard tambahan. But however, sejak adanya si work from home ini, kepikiran pengen bikin satu buah setup yang lebih menyenangkan lah untuk bekerja di rumah. Iseng-iseng ngecek Tokopedia, ternyata ada nih brand lokal yang namanya Pressplay ID, dan emang mereka punya satu buah keyboard yang bernama Atlas 61 ini. Pada dasarnya si Atlas 61 keyboard ini adalah mechanical keyboard yang bisa lo gunakan dalam dua pilihan. Yang pertama wired atau menggunakan kabel, atau satu lagi adalah wireless karena dia sudah menggunakan Bluetooth. Atlas 61 ini juga tepatnya adalah 60% keyboard, alias punya ukuran hanya 60% dari keyboard standar. Dengan total key ada 61 buah. Wah Fik, berarti key-nya ada yang kurang dong kalau gue yang biasa menggunakan full keyboard. Jawabannya adalah iya, tapi untuk masalah pembiasaan diri memang ini balik ke orangnya masing-masing. Ada yang nggak pengen beradaptasi, gue suka dengan keyboard gue apa adanya, gue beli 35.000 selesai. Kalau rusak tinggal beli lagi yang 35.000. Ada yang begitu. Ada juga yang pengen merasakan satu buah experience yang berbeda. Ya mungkin ini jadi salah satu jawabannya. Yang pasti kalau emang misalkan lo pengen punya satu buah setup kerja yang estetik, misal cuman main dua warna aja, putih dan hitam, berarti Atlas 61 ini bisa jadi salah satu pertimbangan lah paling enggak. Anyway, kalau lo beli si Atlas 61 ini, lo akan mendapatkan satu buah kotak yang emang humble, bentuknya hanya seperti kardus biasa aja. Di dalamnya itu ada keyboard, terus juga ada kabel USB Type-C, keycap puller, dan juga ada switch puller yang terbungkus secara berbarengan. Keyboardnya sendiri secara fisik gue akan bilang dia punya berat yang solid, build yang kokoh, walaupun memang secara bahan ini masih plastik. Angle-nya sudah nyaman untuk langsung digunakan walaupun tidak ada angle adjustment lagi di bagian bawahnya. Dan untuk keycapnya sendiri, gue browsing ini menggunakan bahan double shot ABS atau double shot ABS. Bahan dari keycapnya yang double shot ABS ini memang membuat si keycap ini pada akhirnya akan bukan aus, tapi berubah lah dari yang tadinya doff itu menjadi mengkilat karena semakin sering dipakai. Kalau menurut Pressplay ID akan memakan waktu 1 tahun sampai akhirnya si keycaps ini mengalami perubahan alami. Yang namanya mechanical keyboard tentu ada switch di bagian dalamnya, dan si Atlas 61 ini menggunakan Kalih Blue Switch. Apa itu Kalih Blue Switch? Kalih adalah merek switch yang dipakai sama si Atlas 61 ini. Sementara Blue Switch itu menyebabkan kita akan mendapatkan rasa clicky begitu kita ngetik menggunakan keyboard yang satu ini. Dan jujur gue kaget pas dapat keyboard ini, gue coba ngetik, oh ternyata clicky itu bisa sampai seberisik ini ya. Tapi yang pasti emang ada rasa yang nggak bisa tergantikan, kayak rasa puas ngetik klak itu menyenangkan. Tapi kalau misalkan ini pengen lo pakai di lingkungan kantor, nggak ada salahnya lihat kiri kanan apakah mereka bisa nyaman dengan suara seperti ini. Kalau lo kerja di satu buah ruangan sendiri, dan it's safe karena memang lo udah jadi bos juga, berarti kan terserah lo mau kayak gimana berisiknya. Untuk masalah backlit-nya, Atlas 61 ini juga punya backlit RGB. Jadi lo bisa milih beberapa mode RGB
yang memang sudah disiapkan sama si Atlas 61 ini. Dan nggak berhenti di situ, lo juga bisa ngeset sendiri seperti apa backlit dari keyboard ini yang pengen lo aktifkan. Experience gue sendiri menggunakan Atlas 61 ini buat gue super fun karena dia datang di saat yang tepat. Nggak cuman gue pakai buat laptop aja, tapi juga gue pakai untuk Samsung Galaxy Tab S Lite yang memang lagi gue gunakan saat ini. Dan si Atlas 61 ini juga bisa support 3 koneksi Bluetooth, tidak sekaligus aktif tapi bisa lo pilih 3 koneksi yang bergantian dengan sangat smooth menurut gue. Jadi transisi dari ngetik di laptop terus pindah ke tablet itu menurut gue sangat mudah, hanya dengan one click away atau two click away karena 2 keycaps yang harus dipencet. Baterai dari Atlas 61 ini sendiri besarnya 1800 mAh. I don't know if it's big or not hitungannya untuk satu buah keyboard, tapi yang pasti untuk penggunaan gue itu gue nggak terlalu ribet sih. Jadi kayak kalaupun habis ya gue tinggal colok sambil ngecharge pakainya, toh juga bisa mode wirednya diaktifkan. Tinggal lo switch dari mode wireless ke mode wired. Kayaknya dari tadi semuanya positif-positif aja. Apakah nggak ada negatifnya? Yang ini sebenarnya nggak bisa gue bilang negatif, tapi lebih ke learning curve yang harus gue hadapi. Keyboard 61 key atau 60%. Ada beberapa mode yang mau nggak mau harus disatukan, dan ini adalah saat dimana kemampuan gue beradaptasi dan juga adjust dengan barang ini harus disetel semaksimal mungkin. Contoh, kalau misalkan lo termasuk orang yang sering menggunakan tombol backslash atau juga tanda tanya, ini disatukan lo, key backslashnya atau tanda tanyanya dengan arrow up. Terus gimana kalau misalkan mau dipakai? Caranya kita pencet tombol function plus tombol backslash untuk mendapatkan backslash. Kalau misalkan pengen mendapatkan tanda tanya, pencet tombol Fn, shift, dan juga tanda tanya. Untuk beberapa orang ini menyebalkan, untuk gue sendiri it's not easy, tapi lewat 2 jam aja gue sudah terbiasa untuk mengetik dengan keyboard yang satu ini. Dan gak fungsi itu aja, ada juga fungsi-fungsi lain yang akhirnya harus lo adjust. Kayak misalkan biasa mencet tombol delete, ada dedicated key-nya. Kalau ini lo harus pencet Fn dan B. Beberapa shortcut lain yang bisa lo lihat di YouTube-nya Press Play ID. Di sana dikasih tahu lah beberapa detail shortcut yang memang harus kita pelajari di saat menggunakan keyboard ini. Tapi hal-hal ini tentu balik lagi adalah preferensi pribadi gitu ya. Kalau gue memilih untuk adjust lagi-lagi mode adaptasi gue setinggi mungkin karena gue ngejar estetik. Anyway, dari tadi gue ngomongin barangnya, cuman gue belum ngomongin harga keyboardnya. Harga keyboard dari Press Play ID Atlas 61 ini adalah 899.000 atau 900 kurang 1.000. Harganya emang bukan yang paling murah sedunia, tapi buat gue juga untuk satu buah mechanical keyboard ini bukan yang paling mahal karena bisa sampai berjuta-juta. So I'm happy with what I have, seenggaknya untuk memulai masuk dalam dunia ini. Dan semoga gue tidak kebawa sampai ke yang puluhan juta. Cukup berhenti bermain di sini aja. Sekalian nih, pas juga kita lagi ngomongin Press Play ID, pas lagi ngeliat browsing si keyboard ini, ternyata gue juga menemukan satu buah speaker yang lucu di account Tokopedia-nya Press Play ID, yaitu ada Wonder version 2. Dimana ini adalah satu buah Bluetooth speaker yang menurut gue punya desain yang super fun, dan juga balik lagi kalau pengen mempercantik setup meja kerja dengan monochrome tone doang misalkan gitu, it's gonna work really well. Karena dia bagian luarnya dilapisin kayu, ada beberapa warna yang bisa lo pilih. Pilihan warna gue kali ini warna hitam, dan dia bekerja dengan baik menurut gue. Kalau gue lagi nonton YouTube pakai laptop, delaynya tipis sekali, jadi sebenarnya tidak terlalu berasa. Dipakai sambil ngedit video pun gue juga masih bisa. Lebih terasa delaynya dibandingkan nonton video, cuman cukup tipis. Dan untuk masalah karakter bunyinya sendiri, dia lebih nendang di bass, sementara mid dan juga high-nya tidak terlalu clear. Tapi di harganya yang Rp389.000, I do think it's okay. It looks good on my table kalau kelihatan di situ, dan I can't really complain. Ya, price to performance-nya masih nemu. Anyway, itu dia obrolan kita hari ini. Mohon maaf di bagian terakhir gue melepir sedikit ke bagian speaker, karena sekalian mumpung lagi ngomongin barang-barangnya Press Play ID. Balik lagi, local pride yang emang pengen gue kenalin di sini. Dan kalau lo sendiri merasa tertarik untuk melihat
atau mungkin ngecek lah salah satu atau salah dua barang tadi, si Wonder version 2 atau juga si Press Play ID Atlas 61, gue akan taruh link pembeliannya di kolom deskripsi. Silahkan lo lihat di sana. It might be an affiliate link, jadi kalau misalkan lo klik dan lo beli, gue akan dapat sedikit komisi tanpa ada charge apapun ke lo. So please do, silahkan. Itu salah satu cara yang bagus ya untuk mensupport channel ini. Anyway, that was the video for today. If you have any comment, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. And if you like this video, please do hit like. Jangan lupa subscribe dan juga turn on notification. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.